kita akan mulai ya diskusi kita hari ini. Terima kasih dong, tepuk tangan untuk kita semua. Kita pencet tombol reaction. Dipersilakan. Oke. Nah, kita mau ngomongin tentang masih sama ya, teman-teman, tentang branding. Kita kedatangan bintang tamu alumni, ada Kak Naomi, ada nanti Kak Wildan. Tapi pertama Kak Naomi dulu ya. Ini kalau dari saya ya teman-teman, kita mau ngomongin tentang branding itu harusnya kita mau based on data dulu nih. Wah, mungkin saya bisa share screen sebentar ya. Ini buat apa ya, pengantar kita aja sih teman-teman, bahwa kalau dari data yang saya dapatkan dari market research dan cosmetic data outlook-nya tahun 2009 sampai 2017 itu dari duniaindustri.com, itu ternyata industri beauty product di Indonesia itu yang paling banyak menempatin atau urutan pertamanya itu adalah industri di produk-produk skincare. Ya mungkin kalau misalnya kita sambungkan dengan keadaan dunia sekarang ya apa istilahnya, ada tren makin lama itu orang makin memikirkan kesehatan, makin memikirkan look, kecantikan gitu ya. Makanya ternyata produk skincare ini cukup merajai gitu. Bandingkan misalnya dengan produk make up, hair care dan sebagainya. Karena skincare kayak lebih banyak ya, perawatan dan sebagainya. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang pernah tahu istilah gerontofobia ya. Gerontofobia itu adalah fobia atau ketakutan akan menjadi tua, atau kayak kalau misalnya ada tanda-tanda penuaan dini di dalam wajah atau atau yang dirasakan di tubuh, itu orang akan jadi takut. Nah, menjawab permasalahan ternyata kok semakin banyak ya orang-orang yang kena sindrom gerontofobia ini, ada bisnis yang makin berkembang di Indonesia. Kalau tadi kita menurut data, bisnis skincare itu berkembang. Ternyata ada juga bisnis-bisnis sejenis itu atau yang support sistemnya itu yang menunjang supaya orang-orang ini yang pada akhirnya sekarang memikirkan tentang kecantikan, memikirkan tentang kesehatan tubuh, itu akan mulai menggunakannya. Istilahnya, pangsa pasarnya sebenarnya ada. Makanya bisnis-bisnis itu tetap berjalan gitu ya. Nah, apalagi sekarang misalnya nih banyak sekali di antara kita yang ternyata sindrom K-pop nih gitu ya. Kecantikan Asia mulai dikenal oleh dunia lewat K-popnya misalnya gitu ya. Jadi orang-orang sekarang kalau misalnya ada yang jualan, aku jualan skincare Korea nih. Nah, itu orang akan bisa lebih apa ya istilahnya, lebih mengetahui bahwa Korea yang cantiknya seperti itu, seperti itu, seperti itu. Orang sudah punya referensi gitu ya. Nah, kali ini untuk pembicara yang pertama kita ini punya bisnis yang bisa menjawab tantangan dunia sekarang gitu teman-teman. Nah, bisnisnya ini ngomongin tentang yang namanya perawatan ya. Ada yang perawatan, ada yang misalnya dia natural make up dan sebagainya. Nah, teman-teman, bisnis kita akan lebih mengenal lagi tentang ini. Saya spellingnya gimana ya? Miju atau mungkin Kak Naomi Len mungkin bisa bergabung. Halo. Nah, ini spellingnya saya gimana ya Kak ya? Miju atau? Iya, Miju yang pertama. Miju ya, oke. Iya. Miju Studio. Nah, Miju Studio ini ternyata menjawab tantangan kebutuhan masyarakat sekarang nih, teman-teman. Ya tadi ya, nanti kita akan kenalan lebih banyak tentang Miju Studio ini bersama alumni VCD, namanya adalah Kak Naomi Jessica Lane. Kita berikan tepuk tangan reaction dong, Kak Naomi Jessica Lane. Thank you. Oke, nah Kak Naomi ini, mungkin kalau saya sebutin tanggal lahirnya, tahun lahirnya nggak usah lah ya. Pokoknya intinya nggak usah ya. Dekat-dekat dengan saya, tapi jauh banget. Dekat tapi jauh. Oke. Beliau ini menguasai bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan juga Korea. Mau kelihatan ya.
Dan kalau saya lihat sih, kalau dilihat dari orangnya ya, hobinya ini kalau tertulisnya adalah desain, musik, fotografi, nail art, traveling. Wah, kayaknya hobi-hobi masa kini banget ya. Oke, kalau saya lihat lagi nih, achievement sama certification-nya itu udah banyak banget. Mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2020, ternyata seorang Kak Naomi Jane ini setelah lulus dari UC nggak cuman sekedar apa ya istilahnya udah cukup gitu ilmunya dari UC. Ternyata banyak juga sertifikasi yang diikuti oleh Kak Naomi, dan ini lintas negara loh ya. Ada yang di Korea, ada yang di Bangkok, Thailand, ada yang di Hong Kong, ada yang di Vietnam, Singapura, ada yang di London. Wah, banyak banget, sampai Serbia juga. Nah, terakhir nih tahun 2020 kemarin, Kak Naomi Lane ini dapat Hairstroke Bros Certified dari Flick Bros Academy Vietnam. Wah, ini yang terakhirnya ya. Tapi sebenarnya listnya banyak banget ya. Nanti bisa di search aja nih Kak Naomi Lane. Oke, kita akan kenalan lebih dalam dengan Kak Naomi Lane. Halo Kak. Halo. Saya sebutnya Kak ya, karena saya masih Ya. muda Kak. Oh gitu, oke. Boleh. Ini orang-orang tua yang nggak mau jadi tua. Nah, mungkin saya kena sindrom itu tadi ya. Oh iya, Oke. Gimana kabarnya Kak? baik banget. Ini lagi di Ya. mana? Lagi di kota mana atau lagi di? Oh, lagi di Surabaya aja. Nggak bisa Gitu. kemana-mana. Benar. Berarti terakhir kemarin sertifikasi di Vietnam ini bulan apa? Barusan sih itu terakhir tuh bulan 4 tapi online. Wah. Iya, yang Sangat terakhir itu online. terbantu banget ya kalau misalnya online kayak gini Iya. kan bisa lebih banyak ikut ya. Iya. Cuman ya Apalagi nggak banyak juga sih kalau yang emang dibilang bagus gitu ya. Kalau online tetap harus milih-milih juga. soalnya ya perlu keterampilan ya. Kalau online juga Iya. mungkin bingung. Oke. Surabayanya daerah mana? Jangan deh. Surabaya Barat, deket UC kok. Oh, deket UC. Oke. Nah, mungkin teman-teman ini sudah pada kenal belum sama Kak Naomi? Kayaknya terlalu jauh ya gapnya. Berarti ini angkatan berapa dulu Kak? Saya masuknya 2008, lulusnya 2012. Kita satu angkatan berarti. Oh ya, serius? Cuman saya nggak di VCB, nggak di UC. Oh. Okay. Cuman berarti umur kita sama. Oh iya. Tahun 90. Nggak boleh sebutin ya. Oke. Nah, disebutin sendiri tadi. Iya. Oke, berarti lulusnya di tahun 2015. Nah, mungkin ini 2012. Oh, 12. Berarti iya. Ya, cukup jauh lah ya. Oke. Iya. Kak Naomi ini bikin yang namanya Miju Studio. Bisa diceritakan nggak Miju Studio ini apa sih, Kak? Oke. Jadi Miju Studio ini salon kecantikan yang fokusnya itu ke perawatan wajah. Ya. Dan fokus utamanya sih lebih ke semi permanen makeup sih. Jadi semacam kosmetik tattooing. Jadi kalau orang-orang yang mungkin nggak bisa makeup, kita make up mereka, tapi awetnya itu bisa 1 sampai 2 tahun gitu. Cuman kalau di Indo mungkin sebutannya kayak sulam alis, sulam bibir, terus gitu ya, 60 brows, dan ada treatment lain seperti eyelash extension, terus brow shaping, nail art, terus skincare juga. Ini kalau di Surabaya tepatnya di daerah mana, Kak? Di Office Park, sebelumnya Landmark. Ruko Office Park. Oke, ada di Ruko Office Park sebelumnya Landmark ya. Alamatnya sih di Office Park B1 nomor 8, bener ya? Iya, benar. Oke, nah ini memang pertama kalinya dibuat di Surabaya atau gimana? Iya, di Surabaya dulu. Berarti istilahnya kayak cabang utamanya di Surabaya. Benar. Oke, ada cabang di kota lain mungkin? Ada di Jakarta sama di Malang. Oke, nah pertama kali membuat Miju Studio di Surabaya ini tahun berapa, Kak? Pertama kali tahun 2015 akhir itu pertama kali buka. Tapi berarti mungkin nggak secara official ya, kayak pertama kali buka itu soalnya kayak masih bisnis rumahan banget gitu sih.
Mhm. Setelah mulai pindah ke rukonya itu sekitar tahun 2017. Oh, Hmm. berarti cukup lama ya, dari tahun 2015 buka, kemudian persiapan akhirnya ada di rukonya di tahun 2017. 17. Nah, cabang pertama di Jakarta atau di Malang? Jakarta dulu. Di Jakarta. Itu tahun? Ya, tahun 2000. Jadi dari tahun 2016 itu udah bolak-balik Jakarta, cuman kita kayak nggak menetap di sana gitu. Tapi tahun 2018 itu baru kita buka ruko di Jakarta, dan saya berpartner dengan asisten gitulah. Dia yang tinggal di Jakarta. Oke, cuman secara manajemen tetap yang menjalankan yang di Surabaya ini ya? Secara manajemen yang menjalankan dia. Oh, oke. Nah, Oke, kalau untuk di Malang itu tahun berapa dibuka? di Malang tahun 2019 kemarin, barusan awal tahun juga. Tahun 2019. Oke, nah berarti cepet banget loh. Dari Surabaya aja, Surabaya tahun 2015. Inisiasinya Jakarta tahun 2016 kan. Berarti sebenarnya ya ibaratnya tuh baru aja tahun 2015 tuh buka si Miju Studio ini. Udah disusul sama yang Jakarta gitu. Jadi progresnya cepet banget. Kira-kira sih apa sih pertimbangannya Kak? Kenapa sih udah langsung bikin Jakarta, udah langsung habis itu nggak jauh juga taunya bikin di Malang gitu. Pertimbangannya apa? Oke, jadi pertama kali pas balik dari Korea itu buka di Surabaya kan. Kebetulan banyak teman-teman yang dari Jakarta juga yang request gitulah. Ayo dong ke Jakarta gitu. Terus pas ke Jakarta ternyata memang sambutannya oke gitu. Dan akhirnya jadi rutin setiap sebulan itu seminggu itu selalu di Jakarta. Gitu. Dan karena rutin terus, aku berpikir kayak kenapa enggak buka satu cabang aja di Jakarta sekalian. Jadi lebih enggak repot gitu bolak-balik. Karena kan tiap kali bolak-balik aku bawa alat, bawa apa gitu. Gitu. Jadi ya timbangan utamanya karena permintaan sih. Oke, karena memang udah ada permintaan. Nah, itu biasanya awalnya tuh dari teman-teman ke teman-teman gitu ya modelannya? Iya. Oh, oke. Awal-awal tuh main kayak sosial media nggak sih, Kak? Iya, sosial media berperan sangat penting sih menurut saya ya kalau untuk bisnis saya. Oke. Kan target marketnya. Benar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nih tentang sosial media. Cuman saya pengen lebih menggali lagi tentang Miju Studio. Kak, kenapa sih dinamain Miju? Mungkin ibaratnya gini, kalau kita pilih nama itu kan kayak pilih kalau orang Indonesia kan nama itu adalah doa ya. Mungkin kenapa sih milih nama Miju gitu? Sebenarnya nggak ada gimana ya, karena dulu saya itu kan di Korea. Sempat lumayan lama di sana kan. Jadi memang brandingnya itu memang kita kayak ingin menunjukkan bahwa kita ini kayak beauty salon yang stylenya Korea gitu. Nah, terus memang nama saya kan Naomi, Mi gitu kan. Oke. Terus memang kalau Miju itu kayak sounds like banyak beauty salon di sana yang menggunakan nama itu gitu sih. Jadi kayak terdengar cantik gitu. Tapi itu memang bahasa Korea ya, Miju atau? Itu tapi lebih ke nama sih kalau Miju itu. Oh, lebih ke nama orang, nama orang. cewek gitu. Oh, oke. Saya kira pasangannya namanya Jo gitu kan? Enggak. Bukan. Bukan ya. Oke. Nah, berarti kan branding pertamanya juga Miju Studio ini ya? Iya. Oke. Pernah melakukan semacam rebranding atau ganti logo? Pernah sih. Dulu pas awal-awal kan karena aku mikirnya cuma bisnis rumahan, nggak perlu kayak sampai rempong gimana ya. Jadi pakainya cuma yang biasa-biasa gitu. Ternyata kan emang harus didaftarkan logonya. Setelah kita mau buka ruko kan harus didaftarkan logonya, terus kayak masukin namanya ke mana tuh kayak ke pemerintah gitu ya ceritanya. Akhirnya kayak kalau nama aja itu kalau nggak salah kemarin ada yang mirip gitu kalau kosmetik. Jadi kita kayak banyak melakukan perubahan di bidang kategori sama logo sih. Tapi nggak terlalu banyak.
Oke, nggak sampai kasus ayam geprek bensu lah Oh ya. enggak. Oh enggak. Oke. Jadi memang dari awal nih setiap ada Miju nih, kan siapa tahu awalnya apa, kemudian ganti nama. Tapi Enggak. ternyata dari 2015 memang udah Miju. Dan memang di tahun 2015 ini ya, Visiteers, Kak Naomi ini sudah ikut apa ya, semacam sertifikasi gitu ya di Korea. Wah, ada banyak banget nih. Nah, itu bisa diceritakan nggak sih pengalamannya pertama kali? Kenapa sih mau ikut sertifikasi itu, atau bisnis dulu? Maksudnya Miju dulu ada baru ikut sertifikasi, atau ikut sertifikasi dulu baru menciptakan Miju? Oke. Ini agak panjang sih, nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. Oh, nggak apa, oke. Jadi dulu itu kan saya di divisi D itu tahun 2008 sampai tahun 2012 ya. Itu sempat menjalankan bisnis fotografi dengan temen satu angkatan. Ya, terus saya sempat exchange juga ke Korea dari UC sih exchange-nya ke Busan. Di Busan itu saya kenal banyak temen dan kayak lumayan akrab gitu sih, teman cewek-cewek gitu di sana ya. Jadi kayak sering kontak. Terus pas saya balik ke Indo, lulus, saya bingung mau ngapain gitu kan. Karena jujur saya suka foto tapi mungkin bukan passion saya gitu. Saya lebih suka hal-hal yang, karena kan kalau foto itu kayak lebih apa ya, kayak tugas keluar gitu kan, lebih banyak seperti itu. Nah, saya lebih suka yang di dalam studio gitu sih. Pertamanya saya ngedit atau apa, tapi lama-lama kayak jenuh gitu kan. Akhirnya saya kayak merasa kepingin bisnis yang dari dulu saya inginkan, yaitu bisnis apa? Bisnis kecantikan, make up. Karena memang sejak di Korea itu, karena saya dulu pas di Korea juga sempat jualan kosmetik Korea pas tahun 2010 pas exchange itu ya. Jadi kan kalau jualan otomatis banyak yang nanya kan, ini gunanya apa, cara pakainya apa gitu. Dan itu kebawa terus gitu sampai tahun 2014-an. Jadi banyak teman yang suka kayak konsul gitu. Kalau ini bagusnya gimana, warnanya apa yang bagus gitu. Jadi akhirnya aku mikir, oh mungkin udah ada orang yang punya trust ke saya, pengen sih buka bisnis kecantikan, make up sih pertama mikirnya. Terus akhirnya minta ke mama, boleh nggak mah belajar lagi gitu kan. Terus ya udah belajar lagi ke sana, berangkat di sana itu belajar bahasa sambil belajar make up. Tapi kesulitannya dulu itu hampir nggak ada akademi yang bisa bahasa Inggris di Korea dulu ya, tahun 2014. Jadi kayak mau nggak mau saya harus belajar bahasa Korea lebih lagi gitu supaya bisa memahami kelas make up-nya. Nah terus pas di kelas make up-nya itu kok banyak teman-teman yang pakai eyelash extension gitulah. Terus aku kayak suka tanya-tanya kan, terus cobain bareng eyelash extension, dan kok bagus ya kalau di Korea ini kayak ringan, enteng, kayak natural banget. Karena kalau di Indo kan mereka tipenya lebih suka yang medok gitu kan, yang agak tebel gitu. Kalau di Korea tuh lebih yang natural. Jadi aku mikirnya di Indo pun pasti ada pasar orang yang suka natural gitu, karena kan emang dari Korea juga sekarang lagi ngetren kayak Korean makeup gitu. Meskipun memang lebih banyak pasar yang tebel saat itu, tapi pasti ada pasar yang suka natural gitu kan. Terus aku akhirnya yang flawless kayak, ya. Iya, yang sukanya kayak natural, make up no make up gitu ya. Terus akhirnya saya memutuskan untuk coba belajar eyelash extension. Karena belajar eyelash extension, dan saat pencarian saya itu kan saya kan banyak tanya ke temen gitu kan. Ditunjuk ke akademi yang juga ngajar kosmetik tattooing itu. Jadi kayak jadi akhirnya sekalian. Nah, pas mau belajar itu nggak enak dong minta mama lagi, kayak mama mau belajar ini lagi gitu kan. Terus akhirnya saya kayak gimana ya? Nah, kebetulan pas di sana itu aku sering nerima job make up pre-wedding gitulah. Jadi kalau ada couple Indonesia yang datang ke sana, bawa fotografer atau pakai fotografer di sana, aku sering yang make upin gitu. Jadi ada tabungan lah gitu. Dan semuanya itu menurut aku dipermudah
karena ada koneksi sih. Jadi kayak aku ikut forum-forum orang Indonesia di Korea. Terus kayak pergi ke gereja Indonesia yang di Korea. Jadi kayak banyak kenalan. Karena mungkin sama-sama orang Indonesia, mereka juga lebih nyaman ya. Kalau misalkan fotografernya orang Indonesia dan dia udah punya nama gitu kan. Mau cari makeup artist, daripada makeup artistnya orang Korea, ntar kayak agak nggak nyambung atau nggak enak. Mereka kayak prefer ke sama kamu gitu. Jadi ya itu dimudahkan dari sok kenal dengan orang gitu sih pas awal-awalnya ya. Ya akhirnya ya singkatnya sih saya belajar itu, terus seperti biasa posting-posting di sosial media yang memang mungkin followersnya itu udah banyak yang dari dulu kayak beli makeup sama saya atau kayak suka konsul sama saya atau teman-teman yang mengerti memang kalau saya itu suka makeup gitu. Jadi mereka tuh kayak mau cobain dong gitu. Kayak kapan pulang Indo gitu. Terus akhirnya saya pulang ke Indo, mulai dari teman-teman dulu, ngumpulin duit lagi, terus karena saya merasa kayak aduh kok kayak skillnya pun masih kayak nanggung gitu ya. Ya dari kumpul itu belajar lagi gitu sampai mateng, baru akhirnya dibuatlah Mijo itu. Wih, berarti nggak main-main loh ya Visideer semuanya. Jadi proses Mijo ini tuh lahir memang dari Kak Naomi sendiri tuh aku harus ada skill ini, harus ada skill ini. Akhirnya baru Mijo itu lahir gitu. Jadi ibaratnya kayak buka Mijo itu nggak cuma sembarangan orang bisa-bisaan gitu ya. Kalau zaman sekarang kan ada ya banyak orang itu yang baru bisa nempelin eyelash satu aja udah merasa paling bisa gitu kan. Jadi memang itu juga penting juga sih. Skill pertama yang harus dibangun dulu teman-teman. Oke, nah kira-kira nih kalau dari apa istilahnya kan ini sudah mengikuti akademi banyak sekali, sertifikasi banyak sekali. Siapa sih tokoh atau influencer yang mungkin ada di bisnis ini juga, bisnisnya sama yang bisa menginspirasi Kak Naomi nih? Kalau di bisnis yang sama ada satu orang namanya itu Branko Babic ya, itu yang dari Serbia itu. Branko Babic. Dia itu saking hebatnya sampai kosmetik tattooing itu sekarang kalau orang-orang itu mendengar kata V-Brows, kalau mungkin ada yang pernah dengar kali ya, V-Brows itu dia yang membuat. Jadi kayak dia nge-branding V-Brows ini adalah kayak sistem terbaik untuk microblading gitu sih. Dia yang ngebuat itu semua. Terus menurutku dia orangnya sangat oportunis sih. Jadi dari akademi, produk, terus produknya pun lainnya dari semi permanen makeup, kosmetik semuanya ada gitu. Jadi ya keren gitu. Oke. Kalau dan semuanya tuh meskipun banyak dia tuh dibangunnya dengan sangat rapi dan bagus. Jadi kayak orang itu melihat itu sangat profesional gitu. Jadi nggak kayak yang sembarangan semua ada gitu, enggak sih. Ini memang tertata dengan sangat bagus. Oke. Kalau di Indonesia ada nggak ya? Kalau di Indo siapa ya? Sebenarnya banyak sih, banyak. Cuman kalau yang sampai menginspirasi, mengena banget siapa ya? Bisa kasih masukan nggak? Oke, gimana? Oke. Sorry. Kalau di Indo sih mungkin banyak, tapi kalau yang kayak spesifik nggak kepikiran nih. Oke. Tapi kalau di Surabaya sendiri jenis bisnis ini banyak gak sih? Banyak banget. Kompetitornya cukup banyak berarti? Banyak yang muncul dan banyak yang tumbang sih pastinya kalau bisnis yang kayak gini. Oke. Biasanya kalau misalnya yang nggak bisa bertahan di bisnis ini tuh kenapa sih ada yang sharing ke Naomi atau enggak gitu nggak ya? Karena mungkin banyak orang yang nganggep ini kayak sesuatu yang gampang gitu kan. Oh ini gampang tinggal nempelin bulu mata gitu misalkan, atau kayak tinggal gambarin alis. Padahal sebenarnya dia ini rumit dan hasil akhirnya itu bukan saat selesai langsung, tapi kayak setelah berapa lama dari itu gitu kan. Tapi banyak orang yang kayak mungkin belajarnya cuma 2 hari terus langsung buka, nggak ada persiapan, terus nggak kurang persisten aja sih untuk mempertahankan bisnisnya gitu. Karena kan sekarang saingannya juga semakin banyak ya. Jadi kayak gampang menyerah, terutama karena yang kebanyakan sih yang belajar ini cewek kan pasti. Terus banyaknya juga
Biasanya tuh mama-mama muda yang kayak sambil punya anak mungkin nggak mau kerja di luar, kerja di rumah. Jadi kayak mungkin kurang fokus lah gitu Oke, jadi mengembangkan bisnisnya. ibarat kayak iseng-iseng lah ya gitu. Nggak jadi pekerjaan utama gitu ya. Iya. Oke, nah Kak Naomi ini Miju Studio ini bisa untuk cowok juga nggak sih? Kalau zaman sekarang kan ya banyak juga yang cowok-cowok Indonesia pengen style Korea ya. Iya. Kebetulan kalau di Miju sendiri kita kayak memang fokusnya ke cewek sih. Jadi memang kayak lebih private gitu ya buat cewek-cewek. Kayak lebih enak kan ya kalau di situ cewek semua kan mau ngapain aja gitu lebih enak. Nah biasanya pasti ada ruang tunggunya yang ditunggu cowok-cowok ya. Ada cowok-cowok nungguin ceweknya gitu ya. Oke. Oke. Nah sebenarnya sih kalau misalnya saya baca di profilnya sih memang Miju ini tercipta nih ya teman-teman semuanya, tercipta memang karena kebutuhan. Ada loh zaman sekarang ini yang namanya make up itu bisa agak lama bertahannya di muka gitu. Tapi sebenarnya perlu perawatan khusus nggak sih setelah kita melakukan yang namanya make up tato ini? Ada perawatan khusus nggak supaya misal nih nggak cepat luntur atau nggak copot atau apa gitu? Ya sebenarnya sih nggak banyak sih maintenance-nya. Cuman pasti tiap 2 tahun sekali biasanya kita kayak rekomen mereka untuk balik, untuk paling nggak kayak color boost gitu. Oh Di jadi situ kayak kita ada tato ulang gitu ya buat nimpalin gitu. retouch gitu. Retouch, oke. Namanya lebih spesifik ya. Namanya adalah retouch gitu. Oke. Nah sekarang ini kalau misalnya ke salon atau ini nyebutnya salon atau bukan ya? Salon boleh. Kalau di Miju Studio ini biasanya nih pengerjaan paling lama itu pengerjaan apa dan berapa lama tuh? Kalau paling lama tuh sekarang di studio ada nail art kali ya. Karena kan kita kan nggak cuman kosmetik tattoo, itu ada nail art extension kan. Kalau nail art itu bisa sampai 4 jam di Oke, bisa sampai 4 jam ya. Nah, ini ngarahnya nih sekarang ke masa pandemi ini sebenarnya, Kak. Nah, kalau misalnya nih di Miju Studio itu harus 4 jam gitu ya. Kira-kira di kala pandemi ini gimana nih protokol kesehatannya atau mungkin seperti apa keadaannya? Banyak yang lumayan berubah sih sejak pandemi, karena kan kalau kegiatan salon itu lumayan deket ya sama klien. Yang pertama pastinya pegawai kita pakai face shield. Sebenarnya ya biar klien nggak takut aja sih kalau ngomong sama pegawai kan. Terus klien yang datang juga harus pakai masker. Kita sih pasti udah pakai masker. Datang juga kita semprot pakai kayak disinfektan gitu sih, tapi yang memang safe buat kulit. Terus kalau dulu bednya itu bisa 5, ini kita kayak keluarin 2 gitu sih, dan pasang sekat. Oke. Jadi nggak bisa buat gosip-gosip rame-rame lagi ya? Iya, nggak bisa ya, kecuali disewa satu studio. Bener. Nah, itu mengalami penurunan omset gitu nggak sih? Sampai gitu nggak? Pasti mengalami. Karena kan kalau misalkan kalau dari Mijo sendiri tuh ya, yang rame tiap hari selalu ada dan dikerjakan oleh pegawai saya itu eyelash extension. Nah, kalau orang yang eyelash extension tuh biasanya orang yang mau traveling, mau acara pesta, terus mau pergi-pergi ke luar kota atau kayak ada event apa. Nah, karena kan enak kalau udah extension itu biasanya mereka foto tuh selalu ready gitu kan, kelihatan matanya lebih terbuka gitu. Terus kalau traveling juga nggak repot, nggak perlu pasang bulu mata palsu. Nah, sekarang kan nggak ada, yang traveling nggak ada, acara pesta juga nggak ada. Jadi mungkin penurunan terbesar yang aku rasain di sana sih, di klien yang harian selalu isinya kayak tiap bulan selalu pasang, ini nggak kayak vakum lama gitu. Oke. Karena eyelash ini bertanya 1 bulan ya? Iya, jadi lumayan cepat datang lagi biasanya. Oke, bener juga sih, apalagi kalau misalnya kalau di kala belum pandemi gitu ya. Kadang ada beberapa bulan itu dalam setahun itu yang hajatan tuh kan banyak ya, jadi wedding berturut-turut. Sekarang wedding, besok wedding. Bongkar pasang bulu mata kan susah banget, makanya orang lebih memilih untuk
Pasang ALS. Extension. Oke, bener juga ya. Oke. Nah, kira-kira kalau tantangan terbesarnya apa sih selama menjalankan bisnis ini? Mungkin di luar pandemi ya. Kalau pandemi kita tahu lah ya. Pasti orang yang akan datang ke Miju Studio akan lebih sedikit karena banyak orang yang takut. Apalagi kalau pasang eyelash, tangan ke dekat-dekat mata nih. Kan Benar. lumayan perlu dipikirkan gitu ya. Tapi kalau tantangan terbesar lain selain di masa pandemi ini, kira-kira apa nih? Oke. Kalau untuk ALS tadi kan tangan dekat mata ya, tapi sekarang kita udah pakein sarung tangan. Jadi protokol baru gitu. Semuanya sarung tangan, satu orang satu gitu ya. Oke, terus tantangan terbesar saya itu selama bekerja di Mijo, kalau mungkin 2 tahun pertama saya kerjanya sendiri ya. Kayak ada tim tapi tim kecil gitu ya. Terus setelah saya mengembangkan buka, saya kan jadi punya banyak pegawai gitu ya. Dan menurut saya tantangannya ya itu menghandle SDM, itu sangat berat sih. Sempat ada pengurangan SDM gitu nggak sih? Maksudnya karena pandemi. Karena pandemi enggak sih. Cuman aku kayak kemarin itu pas sempet new normal baru-baru itu kan bukanya kan nggak tiap hari. Terus aku ngomong sama mereka kayak nggak bisa kasih gaji pokoknya full. Tapi tetap kayak meskipun kalian datang ke Mijo nggak ada kerjaan pun ya intinya tetap digaji, cuman nggak bisa kasih full gitu sih. Dan mereka kebanyakan bisa memahami kok. Oke, karena memang sudah diajak diskusi ya. Iya. Oke, nah tadi kan sebenarnya saya cukup tertarik nih tantangan terbesarnya sebenarnya dalam mengelola SDM nih. Nah, ini juga jadi hal yang menarik kalau misalnya memang ada klien datang, terus tahu bahwa Miju Studio ini punyanya Kak Naomi Lane gitu ya. Pengennya yang mengerjakan juga Kak Naomi kan. Iya. Cuman kan kadang yang nggak mungkin dong Kak Naomi ngerjain semuanya sendiri gitu. Nah, gimana sih cara Kak Naomi itu menjaga kualitasnya para SDM ini untuk tetap nih standarnya sama dengan apa yang dikerjakan sama Kak Naomi? Ya, itu yang susah sih sebenarnya. Karena kan kalau dari konsepnya kan Korea salon itu sangat amat ramah, kayak kita tuh harus kayak sopan banget sama klien, terus kayak selalu terlihat senang gitu kan, terus suka kalau diajak ngomong sopan gitu. Nah, kadang-kadang itu mungkin kalau pegawai itu ada yang dibilangin iya, tapi kadang bisa lagi bad mood gitu ya. Terus jawabnya mungkin agak ketus, atau karena pakai masker. Terakhir itu ada loh klien yang bilang kayak, kok mbaknya ketus ya gitu. Kalau ngomong cuman matanya melirik gitu kan. Aku mikirnya mungkin pakai masker kali ya. Soalnya biasanya juga nggak kayak gitu. Jadi sih kayak lebih ke terus-terusan mengingatkan sih. Kayak gimana, kayak ngajak ngomong ya. Karena dulu itu kalau tiap minggu aku ada namanya Monday meeting. Jadi minggu pagi itu kita kayak makan pagi bareng, terus ngobrol-ngobrol sambil makan, terus doa bareng kan, terus kita kayak yel-yel gitulah semacam supaya mereka juga in good mood gitu kan. Terus baru kita kerja gitu. Itu tiap Senin. Tapi karena pandemik ini juga kita udah nggak ngadain itu lagi sekarang. Jadi memang kayak banyak yang harus diingatkan sekarang ya, mengingatannya melalui WA group gitu. Gitu sih. Terus kalau misalkan SDM itu kan pasti sifatnya beda-beda ya. Ada orang yang mungkin memang dari asalnya introvert, nggak suka ngomong, jadi ya tetap harus kita kasih SOP gitu lah untuk supaya mereka bisa ngikutin guideline. Oke, tetap harus ada standarnya ya. Iya. Kayak misalnya kalau datang ke Indomaret ini merek-merek sebelah lah ya. Iya. Oke, nah kira-kira nih ada bocoran nggak nih Kak Naomi rencana ke depan itu mau mengembangkan Miju Studio ini seperti apa? Jadi di Surabaya ini kita mau buka 1 cabang lagi di timur, di East Coast ya. Tuh, jadi nambah cabang lagi. Terus mungkin nanti ke depannya sih kepengennya buka di Bali. Cuman masih kena kayak gini juga kita kayak sambil nyantai lah gitu. Jadi sambil lihat dan fokus sama apa yang bisa kita kembangkan dulu sekarang. Oke, sambil penjajakan juga ya. Iya. Ada rencana rebranding nggak sih? Mungkin nanti kalau misalkan ini logonya udah kan
tiap berapa tahun sekali harus didaftarin kan. Mungkin kalau sebelum itu habis bisa ada rencana untuk memperbaiki brand lagi gitu. Oke, yang penting orang udah kenalnya Miju Studio gitu ya. Nah, kalau klien-klien ini lebih kenal Miju Studio atau lebih kenal Naomi Lane? Kalau dulu awal-awal itu kenalnya saya sih, pastinya kayak maunya sama saya. Extension pun tanyanya bisa nggak sama Naomi gitu. Cuman aku akhirnya membuat price list yang kayak by Naomi berapa, terus by senior beautician berapa. Jadi mereka tahu bisa milih gitu kan. Kalau memang mau sama saya ya nggak apa-apa gitu. Tapi belakangan ini udah lebih mengenal Miju, sampai kadang-kadang saya pun dipanggil Cik Miju gitu. Oh, oke. Oke. Nah, itu kadang memang jadi tantangannya teman-teman yang buka bisnis ya. Apalagi ini kan skillful banget kan yang dibutuhkan. Iya. Jadi orang akan kecenderungannya terjebak, orang lebih kenal Naomi-nya. Jadi nanti kalau di Miju Studio itu nggak ada sosok Naomi, jadi akan kehilangan kualitas Mijunya gitu ya, atau kualitas Naomi-nya akan hilang. Cuman bersyukur sih kalau misalnya teman-teman sudah atau para klien malah sudah manggilnya Miju gitu. Oke, nah mungkin nih ada dari teman-teman kita sekarang ini yang partisipannya nih Kak Naomi, ada yang pengen lagi memulai bisnis, ada yang pengen mungkin mengembangkan brandnya masing-masing. Kira-kira ada tips atau trik nggak buat teman-teman yang mau memulai bisnis nih? Kalau tips dan triknya mungkin harus dari sekarang kayak baik-baik cari relasi gitu ya. Kayak harus niat masuk ke forum yang sesuai dengan bisnis Anda, terus cari informasi, koneksi, terus relationship. Terus kalian sendiri juga harus nge-branding diri kalian sebagai itu. Jadi kayak kalau misalkan saya jualannya kecantikan, ya saya juga harus sering-sering paling enggak kayak sounding tentang produk kecantikan gitu di diri saya sendiri. Jadi orang ngelihat pun, oh bisa dipercaya untuk menghandle kecantikannya dia gitu. Terus kalau melakukan sesuatu juga mungkin harus direncanakan dulu matang-matang. Karena kalau menurut saya, kalau udah memulai tapi setengah-setengah itu nanti malah nanggung gitu ya. Kalau misalkan saya tuh sukanya kayak kalau mau mulai ya tiba-tiba langsung kelihatan bagus, jeder gitu, daripada kayak nanggung itu lebih susah untuk dikenal sih menurut saya. Terus kalau di awal bekerja boleh sih kalian punya budgeting, misalkan hemat atau apa, tapi tetap harus ada budget untuk promosi. Terus start dari teman dan lingkaran kalian, terus bisa build trust, dan yang penting jangan sombong, terus gak boleh pelit. Terutama kalau berhubungan dengan apa yang kalian kerjakan ya, misalkan kayak awal-awal gitu dulu saya juga sering sih kalau ada klien yang minta apa ya, saya kayak do it extra miles gitulah, kayak supaya mereka berasa senang dan bisa rekomendasikan ke orang lain. Itu kalau di awal-awal. Kalau sekarang sih jujur karena waktunya juga nggak cukup, ya saya nggak kayak gitu lagi. Cuman dulu pas awal-awal saya benar-benar kayak extra mile sih dalam memberikan servis di bidang ini ke klien. Oh, oke, menarik ya. Jadi tadi pertama relasi nih, karena kan tadi sudah diajarkan juga dengan Kak Naomi, oh ternyata dengan ikut berbagai macam forum, sesuatu yang kita memang minati, hobi kita, itu bisa jadi bisnis yang luar biasa. Karena dari forum itu ada koneksi, akhirnya kita bisa punya relasi yang lebih banyak lagi. Sama catatan saya adalah personal branding ya. Kalau kita memang suka di bidang itu, kita juga harus istilahnya meningkatkan kapasitas diri kita atau kompetensi diri kita itu sesuai dengan apa yang memang kita minati, supaya orang taunya oh ya memang Naomi Lane Korean beauty expert misalnya kayak gitu ya. Ada nggak sih yang nyebut kayak gitu? Iya, ada yang kayak ngajak ngomong pakai bahasa Inggris gitu, dikirain saya orang Korea. Jadi kayak oh bukan, saya orang Indonesia, saya orang Surabaya gitu kan. Ya, pokoknya sih saya pengennya terlihat supaya bisa dipercaya aja sih sama klien gitu. Karena kan saya memegang mukanya dia. Gitu. Dan apalagi ini yang namanya
ini kan make up nggak sekali langsung bisa dihapus kan. Iya. Jadi kan lama nih nempel. Jadi memang kepercayaan itu harus jadi poin utama. Oke, terima kasih ya Kak Naomi. Nanti kita akan bergabung lagi di sesi Q&A ya. Oke. Thank you. Nah, VCDR semuanya, kita tadi udah ngobrol-ngobrol dengan Kak Naomi nih. Ada yang mau nyoba? Saya sebenarnya pengen nyoba, cuma saya kayaknya nggak cocok deh, kayak Korea-Korea gitu ya. Apalagi tadi memang Miju Studio kan memang khusus untuk perempuan gitu ya. Oke, nah selanjutnya pembicara kita ini adalah Kak Satria Wildan. Kak Satria Wildan ini, Kak Satria Wildan ini kalau tadi kita ngobrolin sama Kak Naomi itu tentang gimana ya caranya bisa menjawab kebutuhan masyarakat itu make up, tapi bisa lama sehingga bisa meningkatkan kepercayaan diri, penampilan dan sebagainya gitu ya. Tapi ada satu mungkin bisa dibilang satu pekerjaan atau satu lahan baru nih teman-teman, yang kalau misalnya nih agak takut ya dengan apa istilahnya kalau wajah kita dipegang-pegang sama orang. Nah, ini saya juga jadi ingat nih di sosial media ini kan banyak juga yang menipu ya. Jadi kalau misalnya fotonya ternyata lebih cantik daripada aslinya dan sebagainya. Nah, mungkin ini adalah pekerjaannya Kak Wildan nih, bisa membuat sebuah foto itu yang kelihatannya biasa aja itu jadi luar biasa. Apalagi kalau yang diubah itu adalah wajahnya, warna kulitnya, atau kehalusan kulitnya gitu ya. Itu adalah beauty retoucher. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Kak Wildan. Apakah sudah bergabung? Kak Wildan? Halo. Nah. Oke, gimana kabarnya Kak Wildan? Alhamdulillah, baik. Baik ya. Ini posisi lagi ada di? Lagi di kos sih. Kebetulan kemarin kita punya kantor lagi renovasi, jadi hari ini masuk siang, jadi udah pas lah kita lagi ada sesi kayak gini. Oke. Di kota mana? Surabaya atau? Di Jakarta, Pantai Indah Kapuk. Oh, di PIK ya? Ya, di PIK. Kawasan yang luar biasa berkembang nih sekarang nih ya. Oke, nah Kak Wildan ini kan beauty retoucher. Mungkin banyak dari kita yang masih awam nih. Saya aja juga mungkin kalau kemarin nggak diskusi sama Kak Wildan juga rada-rada meraba-raba sih, apaan sih beauty retoucher atau retoucher ini tuh apa sih sebenarnya? Bisa diceritain nggak Kak Wildan? Jadi kalau penjelasan beauty retoucher itu sebenarnya asal-muasalnya dari kalau kata orang dulu tuh tursir gitu loh. Jadi lebih tepatnya ya semacam make up sih sebenarnya, make up. Tapi kan kalau make up kan offline ya kalau kita bisa bilang. Kalau saya kan online, jadi bisa diperbaiki di digital. Nah itu disebut beauty, sebenarnya sebutannya retoucher. Tapi kalau sebelum retoucher itu dulunya namanya digital imaging, composing. Itu yang sering kita ngerti gitu loh untuk kebutuhan campaign, kebutuhan billboard kayak gitu-gitu kan, kebanyakan iklan-iklan rokok itu kan digital composite atau digital imaging itu. Nah, seiring perkembangan zaman itu banyak banget yang permintaan tentang kayak kosmetik seperti itu. Nah, itu yang menjadikan namanya beauty retoucher gitu. Oke, nah bisa diceritakan lagi nggak kayak detail kerjaannya itu ngapain aja sih prosesnya dari awal sampai akhir gitu? Kalau prosesnya itu jadi kita kan awalnya mulai dari meeting, pitching quotation gitu. Jadi kita nanti misalnya enaknya retoucher itu bisa kayak nempel semua di orang gitu loh. Kayak misalnya aku ikut fotografer A, ikut fotografer B gitu. Tapi kan karena kalau Wildan ini punya style kayak gini nih gitu, kalau ngeditnya kadang orang tuh udah tahu kalau itu editan saya gitu loh. Sedetail itu mata orang kalau dia tahu gitu loh. Nah, untuk prosesnya lebih tepatnya ke arah sebelum post pro itu kita ada meeting dulu karena klien minta kayak misalnya aku nanti beauty-nya misalnya skincare gitu ya. Skincare kan nggak mau aku terlalu edit banget, jadi color-nya itu senatural mungkin tapi tetap bersih. Nah, gimana tuh? Jadi kayak
bener-bener kita juga harus mendelivery pesan itu gitu loh. Karena kan untuk nanti lighting-nya pun juga harus kita tahu gitu loh, sama fotografer harus klop. Jadi antara retoucher, fotografer, terus ada lighting man. Nah, di sisi lain ada timnya lain kayak makeup artist, hairstylist, nail art, kemudian stylist baju sendiri, nanti ada fashion designer kayak gitu-gitu. Jadi emang banyak sih shootnya. Tapi nanti waktu pengkerucutan waktu kerja saya ini di post pro lebih tepatnya gitu. Jadi setelah ada photoshoot baru saya kerja gitu. Tapi sebelumnya ya emang kita kalau saya harus datang ke tempat photoshoot untuk melihat. Jadi kayak oh nanti rambutnya mau dibikin messy nih gitu. Jadi messinya seberapa gitu, segini aman nggak Will gitu. Jadi apakah masih terlalu crowded atau gimana gitu. Itu retoucher berhak ngomong gitu loh. Jadi kayak oh kayaknya ini terlalu banyak deh gitu rambutnya yang di sini gitu. Nanti coba take ulang, nanti kita kompos aja gitu, bisa gitu. Jadi sebenarnya bisa kayak mainan sih, kayak nanti misalnya rambut ini kurang cocok dipindah ganti apa gitu. Alisnya kurang benar, tambahin lagi alisnya. Mata misalnya di sini kayak ada yang kayak alisnya eyeshadow kurang benar, digambar lagi gitu. Bibir sampai bener-bener skin itu dibikin kayak kalau orang dulu bilangnya kulit jeruk namanya. Itu kan kayak yang sehat gitu. Ada sih nanti aku share kayak before afternya juga. Oh oke. Nanti penasaran banget nih. Bener-bener kayak oh ternyata mulai dari skin. Jadi kalau pekerjaan retoucher tuh banyak sih. Ada skin, kemudian ada hair, terus kemudian detail close up itu kayak pembagiannya kayak mata, terus bibir, kemudian skin pasti ya skin, terus habis itu ada yang kayak produk itu kayak katalog kayak gitu-gitu, itu juga butuhin retoucher juga gitu loh. Terus background tuh nanti mau diganti apa warnanya kayak gitu-gitu sih. Tugasnya sebenarnya lebih banyak, cuman kalau beauty retoucher sendiri tuh fokusnya di skin gitu loh. Tapi berjalannya waktu akhirnya ya banyak juga sih yang dikerjain, kayak ujung-ujungnya nanti kadang kayak gimana ya backgroundnya kayak kurang gitu, coba deh ganti gitu. Kadang ada juga klien minta gitu, tapi ya udah kalau udah quotation masuk kita oke dengan harganya, kemudian mungkin ada revisi dia mau overcharge juga ya kita ya oke aja gitu loh. Yang penting timeline jelas, kinerja harus bener-bener sih kalau di sini kinerja sih yang harus kita jaga gitu loh. Terus kelakuan sikap kita juga dengan klien, kemudian itulah on time kerja itu penting banget. Kalau kita udah deal nih sekian gitu, terus jam terbang jam kerja kita udah bleset dikit, udah jelek udah namanya udah. Bener-bener. Termasuk ini nggak sih? Termasuk kayak shape body gitu nggak sih? Bentuk badan gitu? Itu liquify namanya di Photoshop ada itu shaping juga. Jadi itu kalau proses shaping itu terakhir sih. Jadi kalau udah full semua udah jadi, baru di bengkok dikit-dikit lah. Oke. Makanya kalau kita lihat, Kim Kardashian kalau misalnya di foto gitu banget ya, padahal aslinya sebenarnya nggak yang gitu-gitu banget gitu ya. Nah ini aku bilang ini kayak dosanya Wildan nih, membohongi semua orang nih ya berarti ya. Oke, nah berarti Wildan ini berarti sampai hasil akhir ya? Maksudnya sampai hasil akhir klien mau gitu? Iya. Ya sampai hasil akhir sih, benar. Jadi mulai dari nanti, tapi kadang dapat toleransi juga. Kadang kalau saya lagi on kerja gitu, saya nggak mungkin datang kan. Jadi kayak gimana ya nanti fit call aja deh gitu. Ntar lightingnya gimana gitu. Kebetulan saya sendiri emang hobi untuk set lighting. Jadi sebelumnya saya jadi retoucher ini kan hobinya foto. Jadi udah dari awal masuk kuliah tuh foto gitu. Oke, wah. Visi dir semuanya nih. Kak Naomi tadi juga hobinya foto ya. Awalnya dari foto beranjaklah ke istilahnya make up tattoo tadi. Kemudian Kak Wildan ini awalnya dari foto, masih tetap make up juga, tapi yang di make up-nya adalah digital gitu ya. Jadi nggak make upin langsung. Tapi bisa nggak make upin langsung? Nah itu kemarin banyak make up artist di sini. Juga sih dia di Jakarta. Jadi kayak lu belajar lah gini make up gitu. Aku juga waduh grogi juga ya kayak, tapi sebenarnya keren sih kan, kebanyakan di sini makeup artist juga cowok kan gitu.
Tuan, udahlah janganlah gitu. Soalnya gini, kalau make upin langsung kan kalau salah kan nggak bisa langsung di ini ya komen Z ya. Cuman kalau misalnya kita yang jadi makeup artisnya itu tahu, maksudnya kayak oh nanti skinnya itu cocoknya sekian gitu loh. Jadi kita Oke. merasakan untuk oh oke, segini untuk bibirnya segini cukup gitu. Karena kan kita nanti tahu proses finalnya itu di tangan kita gitu loh. Oh bagus juga loh kalau misalnya bisa malah jadi dari hulu ke hilir loh nanti. Ada sih ada kayak gitu. Ada fotografer yang dia bisa makeup dan dia bisa retoucher, jadi kayak paket komplit gitu. Wah. Cuman Oke. lah janganlah, mending kayak udah satu aja gitu. Oke. Iya, Kak Wildan ini angkatan berapa ya? 2015. Lulusnya tahun kemarin. Baru banget. Baru banget ya. Jadi Kak Naomi-nya udah lulus, Kak Wildannya baru aja masuk ya? Belum lah. Kak Naomi 2000. Oh iya, belum. 2015. Masih SMA itu. Oh, Miju lahir, dirimu juga di UC. Saya baru masuk di UC. Oke. Nah, mungkin bisa sebelum kita masuk ke nanti prakteknya, mau lihat before afternya pekerjaannya Kak Wildan gitu ya, kita mau ngomongin sebenarnya pengalaman yang paling menarik ketika menjadi seorang beauty retoucher itu apa sih? Atau yang paling lucu, paling nggak bisa dilupain lah pengalamannya. Paling menarik itu kalau ikut produksi sih. Jadi kayak aku dulu 2018 mulai retouch itu 2018 karena kan 2000 sih. Ini nih semester 5 saya kan dapat pelajaran special effect itu. Penjurusan fotografi. Nah, dari situ saya ikut akhirnya tahu namanya digital imaging. Nah, dari digital imaging saya akhirnya semester 7 tuh 7 apa 6 ya? 7 kayaknya. Itu magang. Nah, itu dapat pengalamannya banyak banget. Jadi yang saya pikir kayak oh ternyata retoucher tuh luas ya gitu loh, sampai bener-bener ikut produksi, ketemu kayak yang dulunya kita cuma lihat di TV gitu loh, kayak sekarang oh udah ngerjain muka dia nih kayak gitu. Jadi kayak udah banyak sih gitu loh, jadi selebriti gitu-gitulah. Terus kemudian brand-brand, tapi kalau sekarang ya pengennya ngejar brand terus sih gitu, supaya gimana naikin portofolio juga sih. Kalau portofolio naik ya yang pasti untuk red card saya juga pasti naik gitu loh. Seperti itu. Kalau pengalamannya yang paling seru ya bekerja selama 3 hari, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 3 pagi, gila gak sih? Jadi itu selama 3 hari, itu waktu itu ada produksi gede di Bintaro. Jadi saya juga heran, karena fotonya cuma gini doang gitu, ternyata ada artis yang minta nggak mau roomnya sama. Jadi kayak gue punya tim sendiri nih di sini gitu. Jadi ada tiga set room yang untuk beberapa artis gitu loh. Kayak gitu. Terus untuk ruang fotografinya tuh kayak di stadion bulu tangkis gitu loh, Kak. Jadi bayangin kan segede gitu, cuman gila ya ini ternyata seheboh itu kalau bikin foto gitu. Tapi pengalaman banget sih dari situ. Saya tahu lighting, tim-tim yang bekerja di situ tahu semuanya. Jadi dari situ timbullah relasi. Jadi kayak sering tanya kepada senior-senior yang ada di situ. Ya jangan senior, kalau retoucher itu kadang jarang sih di lokasi gitu loh. Cuman kalau lebih tanya ke fotografer, kemudian makeup artist, kayak Kak, misalnya aku kayak gini gimana nih gitu, kurang apa enggak retouchku, atau terlalu kemulusan kayak gitu-gitu loh. Lebih ke teknis sih kalau gitu. Terus kita juga tahu lighting juga gitu, karena retoucher itu harus pinter lighting juga gitu. Oke, wih seru. Itu ya. Seru banget nih kayaknya. Jadi ada nggak sih? Ini kalau aku ngomong rada kasar sih ya. Ada nggak sih muka orang yang atau muka artis Indonesia gitu misalnya yang susah banget buat di retouch? Kalau susah sih enggak ya, karena kan sangat gimana ya, hal artis di Indonesia itu udah perawatan. Jadi
Perawatannya tuh kayak natural gitu loh. Jadi gimana ya, kayak seharusnya dia udah berumur tapi masih bagus gitu loh. Paling kalau PR-nya banget tuh kalau dapat beberapa kayak makeup artist yang kurang cocok di mukanya. Nah, itu lebih susah. Misalnya lagi ada kan cewek yang kayak lagi kering mukanya kayak gitu. Terus cowok lebih sering kan kalau cowok muka kering gitu. Karena kan juga ya udahlah bodo amat cowok gitu loh. Tapi untuk yang di retouch tuh ya itu PR-nya kayak kulit kering. Terus kalau jerawat tuh gampang banget. Sering sih yang susah karena kan kayak saya ngambil ini apa namanya stok kulit yang ada yang bagus gitu loh. Baru jadi ditempel-tempelin gitu, baru nanti dibentuk dimensi gitu. Wih, kayak operasi plastik aja ya berarti ya? Ya mirip-mirip gitu. Kadang kalau mata, ada foto angle-nya bagus nih, bagus banget. Terus sininya agak bulu matanya kurang bagus gitu. Ya udah saya gambar kayak gitu. Terus alis nggak mungkin semua sempurna sih kan. Alis kadang masih ditebelin dikit. Jadi bukan yang langsung di blok kotak gitu, bukan. Tapi kayak diikutin alurnya gitu. Gitu. Jadi modelannya malah jangan sampai kayak Alice Shinchan. Ya benar. Jadi lebih ke arah itu sih. Tapi kalau udah aslinya udah di blok ya nggak bisa. Ya bisa sih, tapi kan ngambil stok. Kalau stoknya nggak bagus ya tetap aja nggak bisa gitu. Jadi masih memungkinkan ya kalau di retouch itu masih memungkinkan misalnya nih hasil fotonya mukanya di foto ini, tapi kita ngambilnya itu dari foto lain gitu ya? Masih mungkin. Okay. Tergantung nanti pose-nya udah sama. Jadi misalnya kok alisnya kok ketebalan banget nih di sini, kita ambil alisnya dia yang di foto lain gitu ya? Ya benar. Oke, wih. Bagian mana sih dari muka nih yang paling susah banget buat di retouch? Kalau susah rambut ya. Bukan muka ya, mesti area kepala yang paling susah rambut karena tingkat retoucher kalau udah bisa bikin rambutnya kayak apa namanya iklan sampo kayak gitu udah menurut saya udah wah ini PR sih, dia berarti udah tingkat kesabarannya udah tinggi gitu. Terus device-nya juga mungkin karena device itu penting juga sih kalau misalnya device kita lemot itu waduh capek juga, bayangin satu-satu gitu benerin gitu gini kalau nggak bener kan lemot muter gitu jadi aduh nggak selesai menjadi. Oke. Nah kalau di masa pandemi ini kira-kira ada tantangan tersendiri nggak sih mengerjakan pekerjaan ini? Pasti sih, yang pasti karena saya kan ada kantor, terus kemudian juga kantor saya juga lagi tutup gitu kemarin karena pandemi. Jadi 2 bulan tuh WFH dulu, cuman kan bener-bener nggak ada pemasukan kan dari sana. Terus kalau fotografer pun juga nggak berani gitu loh ngambil kayak ada foto nggak gini-gini. Jadi brand-brand pun kadang yang lebih nggak berani itu klien sih, bukan fotografer lah sekarang udah bodo amat gitu ya. Udah penting ikut protokol, ada tes COVID di lokasi gitu. Jadi kita datengin tim kayak tes COVID-nya itu PCR ya, sekarang PCR ya caranya, bukan PCR. PCR itu kita datengin ya udah langsung gitu aja. Jadi lebih enak gitu sih kalau, tapi kadang yang parnoan ya mesti kliennya. Jadi klien kadang cuman mau kayak online aja. Jadi kita foto terus kita sediain kayak ada monitor atau iMac gitu, terus kita langsung screen ke itu. Jadi dia langsung tahu oh segini nanti kurang gini nih kurang gitu. Belum parah gitu. Kalau sekarang lah ya, kalau bulan ini, kalau 2 bulan kemarin bener-bener off sih menurut saya. Oke. Kemarin kan sempat marak itu ya, ada virtual fotografi itu ya. Oh iya. Itu bener. Juga sempat gitu nggak melakukan itu nggak? Kalau virtual fotografi nggak ada retouch-nya. Cuman paling coloring doang. Cuman ada kan tren yang kayak virtual fotografi dia pakai DSLR gitu atau mirrorless. Sebenarnya kalau menurut saya lebih bagus pakai FaceTime itu sih, karena saya sekarang lebih menghargai device gitu loh. Jadi orang menciptakan kayak HP itu sekarang udah jago banget loh. Jadi pakai iPhone aja
atau Samsung itu udah keren gitu loh. Jadi fotografi itu bukan kok kamera harus mahal kayak gitu, itu salah persepsi sih menurut saya. Penting skill kita punya konsep. Jadi kita delivery visualnya itu yang terpenting gitu. Oke. Nah, mungkin bisa di ini dong, di share screen gitu prosesnya before afternya nih retoucher tuh kayak apa ya? Oke. Oh ini. Tadi kok nggak bisa ya? Udah masuk belum? Belum ya? Belum. Oh ini. Oke. Ya, ini ya. Jadi, ini fotografernya Ervina Claudia. Dia senior saya di atas waktu magang. Jadi 2 tahun. Setelah dia 2 tahun, setelah itu baru masuk saya. Nah ini contohnya ini udah di retouch. Jadi mulai kayak contohnya ini tuh di color. Sebenarnya udah hijau, cuman lebih naikin lagi. Terus abis itu mata, terus urat di mata, terus alis dibenerin. Setelah semuanya jadi, baru nanti warna. Ini warna di pick. Jadi kayak highlightnya berapa, shadow-nya berapa, terus ininya berapa, midtone-nya berapa gitu. Nah ini juga nanti kasih tahu ya. Yang ini dulu. Nah ini sebelum di retouch seperti ini. Ada apa namanya jahitan, karena kan kadang beberapa foto itu nggak bisa sempurna kan. Jadi harus bantuan retoucher juga gitu loh untuk bersih-bersih kayak gini. Terus kayak kadang di peniti di baju, terus rambut ada kayak itunya juga gitu, kayak gitu sih. Nah hijaunya kan lebih naik kan, jadi berasa beda sih. Ini hijaunya, terus ini hijaunya terlalu kayak matte gitu, arah kekuningan gitu. Ini dinaikin lagi, jadi lebih hilang ceritanya. Kalau di skin, nah kayak gini aslinya. Jadi ada kayak bukan jerawat ya, ini kayak bintik-bintik kecil di skin gitu. Itu manusia emang kayak gitu, nggak bisa mulus banget, itu nggak mungkin sih. Terus kayak apa namanya di pipi kayak gini tuh pasti kalau bersih langsung lurus ini mesti operasi sih. Ya mungkin semuanya manusia sekurus apapun mesti ada ininya. Tapi nanti dibenerin gitu loh. Terus kemudian baby hair gitu-gitu disikat habis. Kayak ini kan compang-compang nih. Ini udah bagus, di make up udah bagus. Cuman karena kan kalau di foto kadang shadow-nya kalau pas itu bisa nutupin. Kalau nggak pas kadang kayak masih ada bolong-bolongnya gitu. Terus habis itu di retouch seperti ini. Nah, berasa kan udah. Kulitnya kuningnya juga berasa. Terus bintik-bintik di sini, jerawat, terus kemudian rambut akhirnya nggak jadi. Nah ini yang aku bilang composite itu. Jadi dipindah ini, pindah sini gitu. Nah, ya. Jadi yang agak botak ini ya, tertutup ya? Ya gitu. Kalau yang kayak ini seperti ini, yang apa namanya product shoot. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah kalau misalnya ngerjain kayak gini, itu tuh dibersihin semuanya. Terus ini untungnya juga karena aku masuk DKV, jadi tahu Illustrator kan. Kalau branding kan ada Illustrator, ngerjain desain itu. Ini tuh didesain, jadi bukan ini udah ada ininya. Cuman dari AI, terus aku pindah ke Photoshop, aku bikin shadow ulang. Jadi bener-bener ini tuh vektor sebenarnya, aslinya. Tapi dibikin senatural mungkin, kayak ada cahaya garis-garis gini. Nah ini kan ada putihnya, ada agak gelap kayak gitu-gitu kan ininya. Nah ini tak zoom. Nah ini bikinan semua. Oh, jadi di foto aslinya nggak ada ya itu ya? Foto aslinya ada, cuman kan kalau namanya print sama hal apapun tuh mesti ada kayak bintik-bintik gitu loh. Pasti sampingnya masih nggak mungkin. Kalau waktu kita foto itu masih nggak mungkin sempurna banget. Pasti ada cacatnya gitu loh. Nah untuk mengantisipasi itu, jadi kita minta Adobe Illustrator
master desainnya itu, terus kita bikin, bener-bener kita bikin, baru digambar gitu. Nah kayak gini. Nah ini juga, ini bikin desain juga, ditempelin gitu. Beberapa aja sih. Kalau yang ini untuk billboard. Jadi kemarin Gossip Girl Indonesia yang ya di View sih dia, di apa namanya aplikasi View itu. View. Ya, View itu. Ini 2 orang nggak ada. 2 orang nggak ikut photoshoot. Jadi yang ini sama ini composite. Tapi dibikin bener-bener senatural mungkin gitu loh. Jadi gimana caranya lighting tuh tetap sama, warnanya tetap sama, tapi waktu photoshoot ya cuman ini doang sebenarnya. Ini sampai ke atas ini. Yang ini sama ini copotan. Oke. Ya. Masih ada lagi? Udah sih, udah nanti aja. Oke. Nah, Kak Wildan, mungkin sama dengan Kak Naomi tadi ya. Ini kan juga teman-teman ini yang habis ini tuh mungkin mau bikin branding sendiri, mau membuka usaha bisnis sendiri. Kalau Kak Wildan kan sebenarnya ya personal brandingnya Kak Wildan nih sekarang ngomongin tentang Wildan Beauty Retoucher gitu kan. Nah, buat mungkin ada tips atau trik nggak buat teman-teman nih yang mau memulai nih, mungkin mengembangkan bisnisnya atau malah baru mau membuat ide bisnis gitu. Kalau tips and triknya ya. Bentar, ini udah kembali nggak sih yang tadi share-nya? Belum, harus di end share bagian atas. Sebentar, stop share ini. Sorry, aku jarang banget. Yang ya lagi tips and trick, aku ngerasa sih dulu waktu kuliah itu kayak ternyata ilmu yang diberikan di Ciputra berguna banget lah. Mulai dari kayak relasi sama teman-teman itu, kemudian ilmu branding itu penting banget, walaupun kamu jadi apapun pastilah kamu butuh itu gitu loh. Terus kemudian attitude sih yang penting, attitude sama kerja, jam kerjanya kamu harus bener-bener bener gitu loh. Jadi kalau emang mau bikin bisnis, ya udah kamu timeline aja, mau bikin gimana, brandingnya gimana, itu ada semua lah, diajarin sama kuliah itu pasti ada semua. Cuman lebih serius aja, jadi kayak udah kamu fokus satu aja udah. Nanti kalau udah bisa fokus itu, income udah bagus, bolehlah kamu nambah apa gitu. Itu sih menurutku, karena attitude sama timeline kerja kalau udah bener pasti enak sih. Kerjaan harus udah sesuai pasti. Oke. Nah, kira-kira ada bocoran nggak habis ini mau mengerjakan apa gitu? Kalau habis ini udah sih, udah kelar. Itu UI Fashion Week itu udah. Habis ini paling bulan depan. Terus habis itu ada lagi SOV Beauty itu juga. Tapi yang lagi mau progress tuh Dermalove dari Batam. Itu skincare. Oke, ada rencana mau kursus makeup artist? Belum dulu lah. Pasti udahlah, dalamin ini dulu, paling nambah pengalaman dulu sih yang paling penting, karena masih belajar juga gitu loh. Karena baru setahun juga sih di sini, belum ada setahun ya. September besok tahun. Ada nggak sih tokoh yang menginspirasi gitu di dunia beauty retoucher ini? Kalau beauty retoucher kalau di luar negeri itu namanya Pratik Naik. Itu dia punya kayak link gitu namanya Salties Retouch. Terus kalau di Indonesia Licelong. Oke, nah itu aku juga nggak kenal ya, mungkin juga harus browsing gitu. Nah, kalau yang Pratik Naik itu dia kayak retouchernya PES1, kamera PES1.
Kamera medium format yang keren banget itu. Paling mahal sih dia, gila. Tapi memang hasilnya yang aku pernah Hasselblad sih, Hasselbladnya medium format itu keren sih emang. Warnanya, detailnya kerasa banget gitu. Enak gitu ngeditnya. Cuman ya device-nya harus mumpuni gitu loh. Nah itu PR juga buat retoucher yang pengen belajar juga, karena kan kalau udah filenya gede, ya itu PR. Makanya kalau udah sebenarnya tips and triknya juga kalau jadi retoucher, jangan melihat kayak aku harus kameranya harus megapikselnya gede gitu. Salah besar sih sebenarnya. Nah kalau cuman sosmed keluarnya di Instagram kan cuma 1.500 pixel, terus ngapain kamu beli kamera yang 30 megapiksel tuh terlalu banyak. Jadi 24 megapiksel menurutku udah sangat berguna, dan memori kita juga nggak mungkin banyak yang terkuras gitu loh, karena kan kalau retouch tuh penting banget, kita juga harus mengenal device kita, itu penting. Ada satu lagi alatnya Wacom ya, penting juga, harus ada Wacom. Kalau nggak ada Wacom kita nggak bisa pakai, kalau pakai mouse nggak bisa. Oke. Susah ya, masih garis-garisnya. Iya maksudnya kalau belajar awal ya udah alat seadanya, cuman maksudnya saya tuh jangan alat seadanya terus habis itu kita pinjam kameranya yang formatnya gede. Ya, sekarang kan orang mikir kalau pixel gede nih gitu, kayak pengennya yang 42 gitu-gitu. Dulu saya pernah mikir kayak gitu sih, karena pikiran saya kalau pixel gede ngeditnya gampang, ngeditnya lebih enak, seru gitu banyak. Ternyata saya pikir-pikir gila ya, satu file itu kalau saya ngerjain yang sekitar paling banyak itu yang kemarin 50 megapiksel yang Gossip Girl itu, satu file itu hampir 2 giga. Satu foto 2 giga, jadi itu ada 24 kayaknya. Bayangin deh. Jadi kalau komputer udah nggak itu pasti sih. Jadi kalau bisa apapun lah kamu kalau mau ngerjain desain, itu juga referensi juga buat teman-teman. Pakailah backup HDD yang ada backup-nya. Jadi pastikan komputer atau laptop tuh kosong. Kalau saya gitu. Jadi kalau pakai laptop saya atau komputer saya itu kosong isinya, benar-benar nggak ada apa-apanya. Jadi alat ini hanya untuk kerja. Setelah kerja selesai, saya pindah lagi ke hard disk gitu. Jadi yang eksternal ya. Ada hard disk khusus backup, hard disk khusus untuk kerja. Jadi kalau hard disk khusus untuk kerja itu saya pakai SSD. Nanti yang backup project selesai semua benar-benar clear, baru semuanya di backup di hard disk yang backup itu. Itu untuk keamanan kerja juga. Itu bisa buat desain juga sih. Karena desain kan juga banyak kan gitu. Manajemen file harus benar kayak gitu-gitulah. Oke, sip. Thank you ya Kak Wildan ya. Nah, Visidier semuanya, ini kita sudah mulai sesi Q&A. Jadi silakan buat teman-teman yang pengen nanya apapun aja terkait dengan materi kita pada hari ini gitu ya. Ada Kak Naomi dan juga Kak Wildan yang menjawab. Jadi silakan teman-teman tulis pertanyaannya di kolom chat, atau karena ini juga streaming di YouTube ya. Jadi silakan buat yang lagi nonton di YouTube juga dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya di kolom komennya YouTube. Oke, kita tunggu nih. Nah, ada pertanyaan nih, pertama dari Ainur Rido. Oke, kan tadi di awal Kak Wildan bilang kalau setiap orang lihat desain yang dibuat Kak Wildan, orang bisa langsung tahu kalau itu Kak Wildan yang bikin. Nah, gimana cara mempertahankan karakter desain itu? Karakter desain. Oh ya bisa, saya juga tahu. Jadi yang paling pertama kita harus tentuin arah yang mau kita tuju gitu loh. Misalnya aku punya referensi seperti ini nih gitu, si A, terus habis itu aku combine dengan si B. Kalau bosan untuk desain atau retouch atau foto itu pasti sih. Tapi mau gimana lagi kalau kita plan kayak kita jalur A, jalur B, jadi nggak jelas nantinya. Makanya mau nggak mau kita harus sabar sih. Jadi bikin karya baru tapi dengan style kita. Kalau di fotografi nih, tone yang aku mau tuju seperti ini.
terus tingkat kebersihan kulit itu ranahnya berapa persen gitu doang gitu. Kalau dalam desain lebih tepatnya style sih, ya stylenya tuh harus ya udah itu terus, cuman kita combine gitu loh dengan A dengan C, tapi jadinya jalur kita gitu, tetap harus satu jalur kita gitu loh. Jangan sampai kita putus di tengah jalan gitu loh, karena pasti ada rasa untuk udahlah aku capek desain kayak gini gitu kan, pasti ada rasa kayak gitu, tapi itu harus ditahan sih menurut saya, karena kalau udah kita melenceng dari garis itu pastinya udah nggak style kita lagi gitu. Oke, cukup menjawab ya untuk Ainur ya. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Kak Naomi nih. Pertanyaan untuk Kak Naomi dari Ivan RG. Ini ada NIM-nya juga kayaknya ya. 0047. Untuk Kak Naomi, apakah ada peluang untuk pria sebagai semi makeup artist? Mengingatkan mayoritas wanita di Indonesia itu muslim yang tidak ingin disentuh pria yang bukan muhrim kayak gitu. Mungkin bisa Oke, saya bantu unmute. Ya. Oke, udah ya. Ya. Kalau misalkan menurut saya sih untuk semi permanen makeup sendiri itu biasanya tergantung orangnya ya. Kalau misalkan kayak makeup artist pun juga banyak banget kan yang cowok yang jadi makeup artist, dan biasanya yang di make up-i juga udah expect bakal di make upin sama cowok gitu. Sama juga dengan semi permanen make up, kalau ada orang muslim yang memang dia merasa oh saya nggak mau sulam alis gitu, karena apa, biasanya mereka even nggak akan mencoba gitu sih. Jadi kalau untuk masalah yang ngerjain cowok atau cewek harusnya sih nggak terlalu mempengaruhi ya. Yang penting kan apakah skill kalian menarik, apakah style kalian menarik buat orang yang ingin mencoba itu. Tapi mungkin sama sih kayak makeup artist ya, cowok pun juga banyak kok, jadi nggak usah khawatir kalau emang kalian merasa itu passion kalian, ya why not. Udah mulai banyak kok semi permanen makeup artist cowok yang ada di Indonesia. Oh, udah ada ya. Mungkin nanti Ivan RG ini jadi salah satunya nih ya. Dan siapa tahu bisa buat untuk yang khusus cowok juga kan. Nah, kan udah mulai banyak. Benar-benar. Jadi cowok ini nggak cuman sekedar, kan biasanya cowok biasanya tempat pijet gitu ya. Jadi nanti mungkin ada semi permanen make up untuk cowok nih. Jadi nggak cuman pijet doang. Peluang baru. Oke, ada pertanyaan lagi nih untuk Kak Wildan. Pertanyaannya dari YouTube ya. Mungkin karena kan ini juga on di YouTube gitu ya. Pertanyaan dari Intan Rahayu. Pengalaman Kak Wildan yang paling menantang apa saja saat jadi beauty retoucher? Pengalaman yang menantang itu deadline cepat, mintanya bagus. Kerjaan banyak, jadi kayak lagi numpuk nih, kayak misalnya udahlah seminggu ini tutup lah udah gitu kan, ada rasa kayak gitu kadang kalau udah overload. Tapi kayak wah duitnya lumayan deh gitu, terus masih bisa deh malam deh gitu. Jadi kadang masih kerja pagi sampai siang, sampai sore udah jeda makan deh, sholat, habis itu deh kayak wah malam lagi harus kerja lagi, ya udah. Jadi pernah sih kerja sampai dari pagi sampai jam 2 malam gitu, beberapa sering. Minggu ini iya hampir 3 harian karena lembur gitu loh. Jadi karena deadline-nya seminggu, mintanya previewnya nggak sampai seminggu. Gila nggak sih? Jadi itu 40 foto, jadi harus ekstra gitu. Berarti sejauh ini deadline paling cepat seminggu ya? Kalau deadline paling cepat itu sehari bisa 15 foto bisa. Tapi untuk kayak billboard gitu-gitu nggak mungkin, aku mesti minta kayak sebulan. Karena untuk tingkat ya bayangin aja kayak misalnya ada alisnya nggak bener gitu, di print 10 meter, wah hancur lah, ini siapa yang ngerjain gitu dan pasti. Oke, jadi memang benar-benar harus detail banget ya. Ya kalau untuk makanya pentingnya banget kita komunikasi dengan klien sebelum mengerjakan tuh penting banget. Sebelum nanti takutnya ada miss kan, tiba-tiba online terus tiba-tiba di print gitu, udah pelanggaran sih udah. Tapi untungnya selama saya bekerja belum ada kayak gitu. Oke, Kak Wildan, ini ada pertanyaan lagi dari Jason nih. Oh iya. Jokernya VCD nih katanya ya. Aku penasaran dengan
apa Kak Wildan pernah ada request retouch yang menurut Kak Wildan ini mustahil atau tidak realistis nih bisa dikerjakan dari segi waktu mungkin atau dari segi desainnya. Kalau iya, kalau misalnya pernah merasakan itu, apakah ditolak, apakah ada negosiasi perubahan, atau ya dikerjain aja gitu? Kalau pengalaman menolak pernah, tapi kalau maksudnya masih mustahil, maksudnya kayak ada stoknya kok, kita misalnya refleksi, foto refleksi. Yang terakhir aku kerjain itu yang Anya Geraldine sama Rizky Febian. Itu kan dia bilang kalau aku pengen di dalam kacanya itu si Rizky nantinya. Jadi mau nggak mau kayak, berarti nanti fotonya angle-nya harus gini nih, lighting-nya harus gini. Jadi aku juga bantu fotografer juga sih, itu supaya direct visualnya nanti waktu pengerjaan post pro-nya bisa oke gitu. Banyak juga sih kadang di kantor juga gitu mintanya nanti bakal ditambah, misalnya ada satu orang nih di sini, terus belakangnya ditambah lagi, terus kadang dikasih visual apa lagi gitu. Jadi yang awalnya, waduh gimana ya, bisa nggak ya gitu, terus coba-coba dulu, cocok dengan harganya ya udah langsung berangkat gitu aja. Nah, biasanya kalau nolak tuh kenapa sih? Kan pernah nolak. Biasanya kenapa? Itu nolaknya karena timeline sih. Kalau dia walaupun budget gede tapi timeline udah mepet banget, udah kayak ibaratkan kita harus tidur kan. Yang penting kalau saya sih tidur sama makan, udah sholat udah. Kalau udah itu tercukupi ya udah, kalau itu udah overload kayak kita nyita waktu banget tidur, jangan deh, karena seminggu dong saya full banget. Habis mata kena ya yang ini apa namanya punggung, udah. Kalau udah kena punggung udah udah berhenti, udah seminggu kadang berhenti. Kalau udah kena punggung berasa tua kayaknya. Iya, karena kan duduk banget nih dari pagi sampai malam, tengah malam udah jeda lagi. Gitu sih, itu PR-nya retoucher sebenarnya duduk sih. Betah-betahan aja udah gila. Wah. Mungkin itu yang dialami Kak Naomi dulu ya. Kak Naomi dulu kan juga editing foto gitu ya. Bener ya Kak? Iya, editing. Foto dokumentasi malah kayak ribuan foto dieditin warnanya sih. Itu pakai Lightroom gitu ya. Iya, jadi udah cepet. Aku pernah ngalamin juga sih foto dokumentasi. Iya. Oke, ini keseruannya para editor nih ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari YouTube juga. Thank you yang udah menyimak kita nih dari YouTube. Pertanyaan dari Everin Joanna. Mungkin ini buat Kak Wildan dan juga buat Kak Naomi ya, untuk pertanyaan yang dari Everin Joanna ini. Cara branding supaya dikenal banyak orang. Berarti kalau dari Kak Naomi ini, cara brandingnya Miju Studio ini supaya dikenal banyak orang gimana? Kalau untuk Kak Wildan, cara brandingnya, personal brandingnya seorang Satria Wildan nih supaya lebih dikenal banyak orang gimana? Mungkin Kak Naomi dulu ya. Oke. Kalau menurut saya sih sesuatu yang nggak mainstream itu biasanya lebih mencolok ya. Tapi mungkin nggak bisa langsung diterima orang. Jadi kita mesti kayak konsisten aja, sounding terus kayak ke mereka. Biasanya nanti lama-lama mereka itu kayak cuci otak gitu ya. Jadi kayak ternyata kayak natural beauty itu kalau dari Mijo ya. Jadi kan kalau zaman dulu tuh orang sukanya kan yang bedok gitu kan, yang tebel. Tapi karena kita terus-terusan kayak menyuarakan kayak sebenarnya natural beauty itu better, terus kayak sulam alis tuh nggak bener kalau misalkan ngeblok atau kayak harusnya seperti apa, itu biasanya lama-lama orang akan yang awalnya nggak berpikir seperti itu lama-lama akan berpikir seperti itu kalau kita konsisten untuk menyuarakan terus gitu sih dengan niat. Oke, kalau pakai medianya apa gitu? Apa Kak biasanya Kak? Kalau misalkan Mijo itu kan kebanyakan ya target marketnya itu cewek yang umurnya tuh mungkin 20 sampai 40 tahun yang mereka tuh ada banyak waktu untuk buka sosial media ya. Jadi kebanyakan sosial media pastinya. Oke, Instagram kali ya? Iya, Instagram. Nah, buat visitor semuanya yang belum tahu Instagramnya Mijo nih. Instagramnya Mijo @Mijo MIJOO Studio, betul ya? Iya, tanpa betul. Spasi, tanpa apapun. Jadi langsung ya @Mijo MIJOO Studio. Oke. Iya. Nah, kalau dari Kak Satria Wildan nih. Kalau aku sih untuk supaya dikenal ya branding ya.
Sering-sering aja sih, maksudnya kita sounding itu benar banget, kita sounding untuk platform media banyak, karena kalau di Surabaya ada namanya Kreavi kan, Kreavi. Kalau di luar negeri pakai Behance, saya di Behance, tapi jadi ngelinknya kayak misalnya kita sounding di teaser doang di Instagram, lo lagi ngerjain kayak gini, terus nanti cek link di sini. Nah, jadi orang udah antusias kayak gitu, wah ini udah ngerjain kayak gini nih gitu, jadi bakal ketahuan sih itu. Cepet bangetnya, tapi ya harus kita sounding terus gitu loh. Kalau enggak, ya udah susah banget sih. Pasti karena kita juga sekarang medianya online kan, offline nggak apa susah sekarang. Dulu kalau kerja kayak saya retoucher itu harus majalah Kak, majalah terus, jadi kayak aduh harus ini ada majalah ini mau nggak gitu ngerjain gini, baru nanti tertulislah nama kita. Tapi kadang retoucher tuh kadang nggak ditulis, jadi kayak udah kesal juga, udah capek-capek kerja gitu nggak ditulis. Wah, dulu cuman kalau sekarang online semuanya. Kalau majalah offline tuh jarang, sekarang udah nggak laku juga. Oke, bener ya. Tapi kalau sekarang udah ditulis, udah mulai ditulis atau ya tetap sama nggak ditulis? Ya kalau ngerjain majalah kadang nggak ditulis, jadi saya sih nggak perlu kayak nama banget sih menurut saya kalau di online orang. Yang penting beberapa fotografer, jadi kayak kita relationship-nya sama fotografer aja udah bener sih. Sama agensi, jangan lupa agensi harus deketin, ntar kalau nggak dapet job. Bener-bener. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi, masih dari YouTube juga. Ayo buat teman-teman yang mau nanya silakan ya, langsung aja tulis di kolom chatnya, dari YouTube juga boleh. Pertanyaan dari YouTube, dari Karen Apuk ya. Ini untuk Kak Naomi dan juga Kak Wildan. Impian terbesar Kak Naomi dan Kak Wildan apa sih di bidang desain? Kayak mau kerja di perusahaan apa atau mau seperti apa nih di bidang desain? Mau seberapa gede impiannya? Siapa dulu? Kak Naomi dulu mungkin ya? Oke. Kalau ya sekalian tadi menjawab pertanyaan yang Ivan tadi ya, aku tadi kelupaan. Jadi kalau misalkan sumber inspirasiku tuh yang pertama tadi kan ada aku sebutin Branko Babic ya. Branko Babic itu adalah pria dan dia itu di negara Serbia. Serbia itu juga 71% itu mayoritasnya beragama Muslim gitu. Sisanya baru Kristen ya. Jadi kayak aku rasa sih nggak ada batasan sih buat kayak kalian bisa untuk kayak gender ya. Sekarang zamannya udah cukup maju. Dan kalau saya sendiri impiannya saya kepingin jadi Branko Babicnya di Indonesia. Jadi kayak microblading berarti bagusnya ya di Micu. Jadi supaya orang-orang mengenalnya lebih kayak gitu sih. Kepinginnya sih membuat brand saya sendiri. Jadi saya karena udah bekerja sendiri, udah nggak ada pikiran untuk kerja sama orang lain ya, lebih fokus ke mengembangkan brand sendiri gitu. Impian saya. Tadi kalau yang Branko tadi kan itu yang Fibros ya. Nah, kalau dari Kak Naomi sendiri mau menginovasi itu kah? Maksudnya ada teknik tersendiri nih ya, tekniknya ala Naomi nih atau gimana? Oh ya, masih unmute, masih mute, sorry. Oke, ya. Oke. Ya. Ya, jadi ya caranya yang awal-awal ya kayak ngebuat nama sendiri sih. Kalau sebutannya, kalau aku buatnya namanya sekarang HD Browse gitu. Jadi udah mulai banyak orang yang kalau misalkan datang itu maunya HD Browse gitu. Ya pelan-pelan sih, karena kan dia juga nge-build kayak pekerjaan dia jadi V-Browse yang sekarang juga butuh waktu ya. Dan aku sih berharapnya suatu saat bisa ke sana dan memang butuh effort gitu. Oke. Apa tadi? Apa itu? Oh, apa? HD. High definition browse gitu. Wow. Keren. High definition browse by Miju atau by Naomi gitu ya. Oke, sekarang kalau dari Kak Wildan. Apa ya? Kalau untuk yang impian terbesar tuh lebih tepatnya ya pengennya yang jadi kayak Lee Celong itu sih. Itu udah the best-nya di Indonesia, karena gila dia udah yang megang band-band tergede yang Sephora punya itu semuanya kebanyakan si Lee Celong itu. Dan itu satu orang doang yang ngerjain.
Ya, the best-nya, makanya pengen banget. Terus akhirnya caranya untuk mencapaikan impian itu kan akhirnya juga aku kenal kan, akhirnya kenal terus tanya udah berapa tahun kerja kayak gini, udah 13 tahun ternyata. Jadi proses untuk menjadi seperti itu lama juga gitu. Paling nggak emang 10 tahun sih kalau emang mau industri kayak gini bener-bener melejit banget pastinya. Tapi untuk yang teknologi setelah ini ada namanya CGI itu loh, yang film yang kayak green screen terus habis itu nah sekarang udah masuk di Indonesia untuk fotografinya. Jadi untuk kayak kebutuhan komersial digital imaging udah nggak yang tempel-tempel kayak misalnya gunung dipotong, tempel apa namanya daun-daun terumput gitu-gitu, udah kayak gitu lagi sekarang semuanya jadi foto orang sendiri, belakangnya full semuanya CGI. Sekarang udah gitu industrinya. Sekarang di Jakarta udah masuk udah. Jadi buat teman-teman mungkin bisa belajar ke situ juga sih. Ya CGI itu kalau emang tertarik di dunia komersial fotografi. Oke. Nah, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain masuk juga ya, sebenarnya kalau retoucher gitu tuh ada nggak sih yang sampai kayak di kontrak brand tertentu gitu? Jadi brand A maunya cuman retouchernya ini doang gitu? Pasti. Yang kayak yang saya bilang tadi, itu sudah dikontrak. Jadi siapapun fotografernya, retouchernya dia pasti gitu. Karena nanti tangannya jatuhnya kan ke dia. Jadi maksudnya final resultnya nanti taunya ya di dia gitu loh. Dia punya pakemnya sendiri gitu loh. Nanti tone-nya sekian, terus habis itu tingkat retouch-nya sekian kayak gitu. Bakal kerasa sih di situ. Oke, teman-teman masih ada waktu, silakan kalau mau bertanya nih. Bisa via YouTube atau via chatnya yang ada di Zoom ya. Nah, saya sebenarnya pengen apa istilahnya, pengen mengulik lagi nih tentang dari Kak Wildan ya. Sebenarnya ada nggak sih konflik antara beauty retoucher-nya sama kepentingan dari brand-nya gitu. Jadi ibaratnya sebenarnya style-nya Kak Wildan tuh A, tapi brand yang pengen itu pengennya B gitu. Ada nggak konflik kayak gitu? Nggak konflik sih itu yang aku bilang. Kalau itu banyak kayak gitu emang banyak. Jadi dia pengennya kayak nanti tone-nya sekian gitu, retouch-nya jangan yang terus mulus ya gitu. Jadi menyesuaikan sih. Kalau aku lebih menyesuaikan fotografer. Makanya pentingnya sebelum ada apa namanya quotation atau permintaan dari ada project itu, lebih baiknya dikirim untuk mood board-nya dulu. Jadi mood board fotografi udah tahu nih, oh nanti finalnya bakal sekian gitu. Jadi jadinya kayak gini, udah deal, oke deal jalan, foto, habis foto nanti masuk di retoucher. Nah sebelum retoucher itu ada meetingnya juga. Jadi kayak nanti dikasih PPT, dikasih referensi gitu loh. Tone-nya sekian, ininya sekian kayak gitu. Itu kalau udah brand-brand gede udah semacamnya seperti itu. Apalagi kalau kita bekerja sama dengan agensi, itu pasti lebih sangat detail. Cuman nggak enaknya agensi ya itulah banyak banget yang dimauin. Misalnya brandnya butuhnya ini tapi dia nanti ada nambah apa gitu. Karena ya bukan salah sih, karena itu untuk antisipasi kayak project-nya bisa terus-terusan gitu loh. Karena dia punya stok banyak kan gitu loh. Itu ada enak, ada minusnya, ada enaknya gitu lah. Oke, benar-benar. Oke, silakan kalau ada rekan-rekan yang mau nanya, waktu kita masih ada sekitar 5 menit lah. Oke, mungkin pertanyaan untuk Kak Naomi nih ya. Ini dari saya deh. Kak Naomi, ada nggak sih satu mata kuliah yang paling diingat selama dulu kuliah di UC dan sampai sekarang tuh kayak masih berguna gitu untuk menjalankan bisnis ini atau untuk kehidupan sehari-hari gitu? Mata kuliah. Udah lama banget nggak kuliah. Atau kalau nggak mata kuliahnya, biasanya dosennya ngajarin apa gitu? Oke, kalau dulu pas kuliah sih yang semua berguna buat apa yang saya lakuin sekarang. Justru kalau kadang-kadang tuh banyak yang tanya ke saya ya, dulu kuliahnya apa? Kalau misalkan aku bilang desain gitu, mereka kayak, oh nggak nyambung ya.
Padahal menurut saya pekerjaan saya ini lumayan nyambung loh dengan apa yang saya pelajari dulu. Tapi masalahnya kanvasnya mukanya orang aja gitu ya kan. Ilustrasi. Ya, kan sama-sama membuat sesuatu yang cantik, indah gitu kan, estetik. Jadi kalau dulu yang paling mengena buat saya mungkin lebih ke mata kuliah VCD sih. VCD ada kan sampai sekarang? 1-5 VCD ya? 1, iya VCD 1, VCD 2 itu loh yang kayak 5 iya. lebih ke Tapi nggak tahu sih membuat sekarang diganti apa enggak. Tapi kalau waktu zamanku terakhir ya tahun ada ya. sampai Ada ini katanya. sampai Iya, itu soalnya kan keseluruhan gimana kita bisa membuat brand, mempresentasikan, terus kayak mencari masalahnya gitu deh. Oke, nah kalau dari Kak Wildan nih, pelajaran. paling diingat. Paling suka sih ya VCD pertama, kedua fotografi sih. Karena dulu nggak tahu sih suka fotografi gitu. Terus kadang kalau waktu itu kok ya pas banget itu ini dapat lintas jurusan itu loh, itu juga seru sih. Menurutku kayak kuliah di UC kayak seru banget ya. Ada lintas jurusan juga gitu loh. Dulu ngambil apa? Dulu ngambil itu apa? CB. Masak gitu. Banget. Tapi seru sih, maksudnya kayak gak pernah kepikiran gitu loh kuliah desain kok bisa dapat slot untuk masuk CB ya 1 semester lumayan lah ya gitu. Seru banget di VCD emang seru banget karena enaknya di VCD itu kuliah dapat duit udah enak banget. Jadi kayak ada kerjaan apa nih gitu, bikin logo gitu, bikin packaging, anak-anak yang startup bikin bisnis, prospek gitu, udah cair. Enak banget. Enak ya. Kerja by project dapat duit dah. Iya, makanya enak banget kalau kuliah desain itu. Oke, nah masih ada waktu nih. Saya punya satu pertanyaan lagi buat Kak Wildan dan juga Kak Naomi. Mungkin boleh Kak Naomi dulu yang menjawab. Kira-kira dari kan tadi di Surabaya aja itu udah banyak banget nih semi permanent makeup itu. Penyedia jasanya banyak. Kira-kira yang membedakan antara Miju Studio dengan yang lain itu apa yang paling membedakan? Yang paling membedakan kalau di bidang ini mungkin yang paling membedakan ininya ya, apa? Pemiliknya gitu. Kayak salon kan juga gitu ya. Kalau misalkan potong rambut biasa kalau orang udah terbiasa dengan misalkan siapa A gitu ya. Biasanya mereka ya tetap kesana terus gitu. Jadi kalau misalkan aku juga berusaha membranding diriku terus gitu supaya dikenal orang. Jadi nggak cuma Mijonya aja yang dikenal, tapi juga aku juga yang dikenal. Terus-terusan ini ya mungkin karena kalau misalkan sekarang yang style Korea itu juga udah mulai muncul banyak juga gitu. Jadi kayak terus-terusan mencari inovasi lah supaya terus bisa terlihat lebih superior dan terlihat lebih oke dibanding yang lain gitu saat orang memilih. Betul. Dan juga ads di Bros tadi ya, itu menjadi salah satu yang paling apa istilahnya layanan yang nggak ada di mana-mana kecuali di Miju ya. Ya tapi kan kayak orang tuh suka akhirnya ngikutin buat nama sendiri yang sama gitu kan, itu udah biasa sih. Ya jadi terus-terusan mencari ide gitu ya supaya nggak tetap unik. Terus berinovasi, buka cabang lagi di mana-mana supaya lebih spread lagi gitu ya. Iya, tapi juga tetap harus ini sih nggak cuma fokus mencari klien baru, tetap harus maintain klien yang sudah ada. Kalau aku sih gitu. Apalagi memang kan penyedia jasa memang itu ya kuncinya ya. Oke. Nah kalau dari Kak Wildan nih, apa sih yang bikin beda retoucher-nya ala Wildan dengan ala Bambang atau ala Susi misalnya gitu ya? Apa ya? Yang pertama sih lebih tepatnya ke arah itu sih tingkat ngeditnya. Jadi lebih kalau aku bilang kalau dari bahasa aku sendiri kayak memanusiakan manusia. Ada yang retoucher tuh jadinya kayak plastik gitu loh. Jadi kayak mulus banget kayak plastik, gak ada kayak tekstur bengkok, lubang-lubangnya kayak gitu-gitu. Jangan. Itu sama timeline kerja sih. Timeline kerja kadang aku berani kayak
oh ini 2 hari selesai nih gitu. Jadi ya gitu. Oke, jadi kayak berani ngambil resiko ya di waktu ya. Ya di waktu tapi kualitas tetap terjaga. Itu penting sih karena kalau kualitas menurun wah ya gitu lah. Repot. Oke, betul-betul. Wah, ada quote bagus nih, memanusiakan manusia juga ya. Jadi nggak cuma sekedar, oh oke lah kita bisa ngapain aja skin sama face-nya orang nih di digital kan. Kita mau bentuk kayak apapun, tapi Manusia kan lebih enak ya bahasanya. bener. Tapi tetap harus menjadikan dia ya manusia gitu kan. Iya. Daripada nanti ketemu di jalan, ternyata mukanya beda banget ya, misalnya kayak gitu ya. Oke, nah teman-teman Visidir semuanya, waktu kita sudah menunjukkan pukul 12 nih. Waktunya kita sudah selesai. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Naomi. Thank you. Dan juga Kak Wildan. Semoga tetap sehat-sehat. Kalau misalnya nggak ada keperluan ya nggak usah pergi jauh-jauh gitu ya, karena nggak boleh juga. Tetap jaga kesehatan, jaga diri gitu ya. Semoga Miju Studio dan juga ada brandnya nggak sih kalau Satria Wildan atau Satria Wildan aja ya? Pakai nama gue udah. Pakai nama. Ya, Oke. Pokoknya tetap melayang-layang kemana-mana lah, baik Miju Studio maupun Satria Wildan. Amin. Oke, Visidir semuanya, terima kasih sudah hadir kembali nih di tanggal 13 Agustus di acara rangkaian acaranya Brand Bootcamp. Untuk yang week kedua ini adalah Alumni Talk dengan tema Survival Sustainable Branding. Kita akan ketemu lagi di week ketiga nantinya gitu ya, karena acara ini sebenarnya akan berlangsung mulai dari tanggal 4 Agustus kemarin sampai dengan tanggal 24 Agustus nanti, dan tiap week itu temanya beda-beda. Jadi buat Visidir semuanya, buat para alumni juga kalau mau menyaksikan juga boleh ya. Ini infonya bisa diakses dengan melihat segala macam informasi yang ada di Instagramnya VCD @VCD_VCD gitu ya. Ada juga kalau misalnya memang mau lihat YouTube-nya siaran ulang untuk Alumni Talk kali ini di tanggal 11 kemarin sama tanggal 13 juga ada di YouTube-nya VCDers gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri untuk sesi kita pada hari ini. Selamat siang semuanya. Thank you. Bye-bye. Thank you Kak Naomi, thank you Kak Wilda. Yeah, thank you. Thank you VCD. Thank you Pak Hud. Thank you. Ada yang masih kenal Pak Hutomo nggak? Naomi dulu ada Pak Hutomo nggak? Aduh, ada nggak ya? Ngajar nggak pas itu? Oke. 2008 Pak Hutomo. Pak Hutomo udah ada. Komputer grafik. Oh, komputer grafik. Sehat Pak Ud. Oh, sehat. Kangen Rek lantai. Oh, inget. Kayaknya seminggu sekali doang gitu kelasnya ya. Bagus sekali. Iya. Halo. Iya. Thank you ya Immanuel. Makasih banyak Naomi. Iya, sampai ketemu lagi. Nama, thank you. Iya. Oke, thank you. Thank you Wildan. Thank you. Naomi sukses. Iya, sukses juga Yusi.